Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Yoga dan juga teman-temanku sekalian. Pada siang hari ini kami dari kelompok 4 izin memaparkan materi mengenai literasi teknologi dan juga urgensinya. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri Farelio, kemudian ada rekan anggota saya juga, ada Hasya, ada Maya, ada Francisca, ada Praditya, Bella, dan juga Erliana Velocisti. Silahkan dilanjut teman-teman. Baik, jadi yang pertama, apa itu literasi? Menurut KBBI, literasi adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup, di mana literasi merujuk pada kemampuan untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang didapatkan untuk membuat keputusan dan bertindak dalam berbagai aspek kehidupan. Secara etimologi, kata literasi berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang artinya orang yang belajar. Boleh dilanjut? Kemudian, apa sih literasi teknologi itu sendiri? Nah, menurut International Technology Education Association, literasi teknologi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi, kemampuan mengelola teknologi, kemampuan memahami teknologi, dan kemampuan menilai dampak teknologi terhadap kehidupan. Di era yang modern ini, kita membutuhkan lebih dari sekedar akses ke teknologi. Kita harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menggunakannya secara bijak. Literasi teknologi memberdayakan kita untuk berkomunikasi, belajar, dan berpartisipasi secara bertanggung jawab di dunia daring. Boleh dilanjut? Ya, selanjutnya ada dampak positif dari literasi teknologi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan mengakses teknologi, kita mendapatkan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang kita butuhkan. Yang kedua, membantu mendapatkan sumber belajar. Sebagai mahasiswa, tentu kita menggunakan teknologi untuk mencari informasi yang relevan untuk menambah sumber penelitian kita, dan tentunya kita juga harus mencari informasi hingga mendapatkan sumber yang kredibel untuk sumber pembelajaran kita. Yang ketiga, mempermudah proses pembelajaran. Dengan adanya teknologi tertentu, kita dapat memanfaatkan sebagai media belajar yang lebih maju seperti menggunakan game yang disisipkan dengan materi yang mendukung pembelajaran kita. Yang keempat, mendukung pembelajaran jarak jauh. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk memperoleh pendidikan secara offline, tentu kita memanfaatkan teknologi agar mendukung pembelajaran kita dengan melakukan Zoom atau Google Meet, dan pembelajaran tetap berlangsung dengan baik. Boleh dilanjut? Baik, untuk yang berikutnya itu adalah dampak negatif dari literasi teknologi. Yang pertama itu ya adalah ketergantungan pada media sosial karena banyak orang kini lebih nyaman berkomunikasi lewat media sosial daripada tatap muka. Hal ini bisa menurunkan keterampilan komunikasi langsung dan membuat kita terlalu bergantung pada dunia digital. Untuk yang kedua, munculnya cyberbullying. Kebiasaan berbicara di dunia maya sering sekali disalahgunakan. Salah satunya adalah munculnya cyberbullying, yaitu perundungan secara online yang dapat berdampak serius pada kesehatan mental korban. Untuk yang ketiga, yaitu ketimpangan akses informasi. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam memahami teknologi komunikasi. Akibatnya, terjadi ketimpangan akses informasi antara mereka yang melek digital dan yang kurang menguasainya. Untuk yang keempat, ada erosi privasi, yaitu penggunaan teknologi komunikasi tanpa kesadaran akan keamanan data sering membuat privasi kita bocor, sehingga informasi kita tuh bisa tersebar dan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya di sini ada komponen literasi teknologi. Nah, yang pertama itu ada skill. Jadi skill ini tuh kayak kemampuan kita untuk mengoperasiin kayak sistem-sistem perangkat kayak hardware gitu misalnya. Terus juga yang kedua ada safety atau keamanan nih. Jadi kayak gimana sih biar kita itu bisa menjaga data-data kita tetap aman gitu. Kayak misalkan ada phishing dan juga OTP dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga di sini ada culture atau budaya.
Nah, gimana tuh caranya biar dalam literasi teknologi ini kita bisa ikut dalam menjaga dunia digital gitu, misalnya kayak menghargai orang lain di media sosial gitu, terus ikut juga menyampaikan pendapat kita. Kemudian yang keempat ada ethics. Ethics ini lebih kayak ke moral. Jadi kayak gimana caranya kita sama mirip hampir sama kayak yang culture tadi. Jadi kayak gimana caranya biar kita menyuarakan pendapat kita, tapi saling menghargai juga gitu. Kalau misalnya kita lagi di eh, media sosial gitu dalam berliterasi teknologi. Kemudian yang kelima ada rights atau hak. Kayak setiap orang pasti kan punya hak untuk mengekspresikan apa yang dia ingin tunjukkan kepada halayak gitu. Nah, ini juga penting banget. Yang terakhir ada critical thinking. Ini kayak kemampuan kita untuk berpikir kritis dalam literasi teknologi itu sendiri gitu. Karena ini komponen yang paling penting banget, tapi semuanya juga penting. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada urgensi literasi teknologi di era sekarang. Yang pertama ada peningkatan daya saing individu. Di dunia kerja saat ini mengharuskan para pekerjanya memiliki keterampilan teknologi digital. Tanpa literasi teknologi, individu akan tertinggal dalam persaingan kerja global. Lalu yang kedua ada transformasi pendidikan digital. Literasi teknologi memungkinkan guru dan siswa memanfaatkan media pembelajaran digital, memahami sumber belajar terbuka, dan berpartisipasi aktif di dalam kelas digital. Dan yang ketiga ada partisipasi dalam ekonomi digital. Transaksi daring, bisnis berbasis aplikasi, dan sistem keuangan digital semuanya membutuhkan pemahaman teknologi yang memadai agar masyarakat dapat ikut ambil bagian tanpa tertipu atau tertinggal. Lalu selanjutnya ada penguatan ketahanan informasi. Literasi teknologi melatih individu untuk menyaring informasi, mengenali hoax, serta memahami konsekuensi dari jejak digital. Lalu yang terakhir, penanaman etika dan tanggung jawab digital. Masyarakat literat teknologi akan lebih sadar terhadap etika dalam dunia maya, seperti menjaga privasi, menghargai karya orang lain, dan berinteraksi secara sopan di ruang digital. Boleh di next? Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari literasi teknologi ini adalah literasi teknologi bukan sekadar keterampilan kita menggunakan aplikasi atau mengoperasikan saja, melainkan menggunakan pola pikir yang bisa dipakai dalam literasi teknologi tersebut. Kalau hanya keterampilan, kita hanya sekadar bisa menggunakan atau mengetik, tapi kalau menggunakan pola pikir digital, kita juga bisa berkemampuan untuk berpikir secara kritis dan bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi, literasi teknologi bukan hanya soal bisa mengklik tombol atau mengetik, tapi bagaimana kita berpikir saat menggunakannya. Contoh nyata dari pola pikir digital, mampu menyaring informasi, terus menggunakan sosial media untuk menyebarkan hal yang positif, dan menjaga jejak digital agar tetap sehat untuk masa depan. Dan manfaat dari literasi digital itu sendiri, dengan pola pikir yang bijak, seorang siswa ataupun mahasiswa bisa lebih mampu menggunakan atau menavigasi teknologi. Jadi, literasi teknologi bukan hanya soal bisa atau tidaknya menggunakan teknologi, tapi bagaimana kita bersikap dan berpikir bijak saat menggunakannya. Itu yang membuat kita tidak hanya pengguna, tetapi juga kontributor dalam dunia digital. Ayo menjadi bijak secara digital. Mungkin bisa dikembalikan ke moderator Rafael. Terima kasih. Baik, jadi Bapak Yoga dan juga teman-teman sekalian itu tadi mengenai pemaparan materi kita dengan materi literasi teknologi dan juga urgensinya. Nah, berikutnya adalah sesi Q&A atau sesi tanya jawab nih ya. Jadi mungkin Pak Yoga atau teman-teman ada yang ingin ditanyain nanti bisa tulis di comment section di YouTube kita ya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.